Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Minggu 26 Juli 2020. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-27. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-52. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam cerita Injil yang barusan saja kita dengar bersama dan akan kita renungkan, diceritakan di sana perihal perumpamaan tentang kerajaan surga. Ada beberapa perumpamaan yang telah disebutkan dalam Injil pada hari ini. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Lalu diumpamakan pula, kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari ketiga perumpamaan yang Yesus gunakan dalam Injil pada hari ini, ada beberapa poin persamaannya. Pada intinya ketiga perumpamaan ini mau menegaskan bahwa setelah orang menemukan harta yang berharga dalam hidupnya, dia rela menjual seluruh harta miliknya, sebagaimana yang diceritakan dalam Injil pada hari ini. Rela untuk meninggalkan apa yang selama ini telah ia kumpulkan. Poin inilah yang hendak kita refleksikan bersama, bahwa harta yang berharga ini ialah kerajaan surga. gambaran seorang
yang mencari harta berharga ini mengajak kita semua untuk merenung sejenak bahwa apakah saya, Anda, dan kita semua telah menemukan harta yang berharga ini dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita menemukan harta berharga ini, kita siap untuk meninggalkan seluruh harta yang telah kita kumpulkan selama ini? Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sekiranya inilah bentuk pengorbanan yang sejati dalam menghadirkan, dalam menemukan kerajaan surga di tengah kehidupan kita sehari-hari. Tiap hari kita memohonkan, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Saat kita masih bersiarah, kita sudah memohonkan bahwa kerajaan surga ini sudah datang dalam peziarahan hidup kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, peziarahan hidup kita setiap hari tentu laksana seorang yang mencari harta ini tadi. Setelah dia menemukan harta itu, dia menjual seluruh miliknya untuk hanya demi memperoleh harta yang berharga itu. Maka setelah merenungkan permenungan pada hari ini, sekiranya kita diingatkan bahwa harta kerajaan surga ialah yang paling utama yang harus kita kejar, yang harus kita capai. Teruslah berjuang. Kita harus berani berkorban, baik waktu maupun tenaga. Dan teruslah memohon agar harta ini sungguh dapat kita miliki seutuhnya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.